dan 27 ayat 25. Lalu aku berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Oke, terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Saya akan bawa tema hari ini Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang the power of food. Apa itu the power of food? The power of food itu artinya kekuatan dari makanan. Makanan tuh ada kekuatannya. Makanan tuh ada kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, enggak main-main. Oke, next. Kita akan lihat bahwa makanan adalah sesuatu yang mengikat dalam suatu hubungan. Makanan membuat segalanya menjadi indah. Berapa banyak masalah seringkali diselesaikan justru di meja makan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, makanan itu seringkali menyatukan kita. Ya, betul gak saudara? Gara-gara masakan Barack Obama datang ke Indonesia, saya rindu, apa dia bilang? Nasi goreng. Haleluya. Karena dulu waktu kecil saya makan nasi goreng di Indonesia. Ya, nasi goreng made in Indonesia. Ya. Good cooking Indonesia. Nasi goreng. Dan saudara yang terkasih dalam Kristus, makanan seringkali menyatukan hubungan. Kalau saudara punya masalah, punya persoalan, makan bersama aja saudara. Ya. Makan bersama. Oke, next kita lihat lagi. Berapa banyak suasana cair ketika ada di meja makan. Kekristenan identik dengan makanan, memecah roti dan makan selalu menjadi bagian kebersamaan Tuhan Yesus dan para murid. Kemudian dilanjutkan kisah Rasul, murid-murid Rasul dan para murid-murid lainnya. Semuanya memecah-mecahkan roti. Mereka bersama-sama makan bersama. Kisah Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dan bersehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Kekristenan seringkali dihubungkan dengan makanan, saudara. Ya, kita tidak bisa lepas. Perjamuan kudus itu bicara makanan, anggur yang diangkat, roti yang dipecah-pecahkan, itu makanan Bapak Ibu Saudara. Jadi kekristenan seringkali berhubungan dengan makanan. Oke, kita lihat next. Bagi orang Israel tempo dahulu, ya, tempat menyampaikan pengajaran firman Allah selalu di tempat makan, di meja makan. Sakeus, pada hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Sedang makan, Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Sakeus bangkit berdiri dan berkata, Tuhan, sekalipun aku memeras orang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Kalau ada orang yang kurampas, aku akan kembalikan setengahnya kepada orang miskin. Saudaraku yang terkasih, pertobatan Sakeus di meja makan. Bagaimana Yesus diurapi oleh perempuan berdosa dengan memecahkan minyak dan meminyakinya dengan rambut, menyekanya dengan rambutnya. Di mana? Di meja makan, saudara. Peristiwa-peristiwa Yesus berbicara banyak hal di meja makan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bahwasanya makanan itu adalah sesuatu yang penting, saudara. Ya, kita lihat next lagi, bahwa kejatuhan manusia pertama juga karena makanan, Bapak Ibu Saudara. Di mana Hawa dan Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi
saudara lihat ya, makanan itu punya kekuatan dan kuasa. Makanan bisa menyatukan orang dari berbagai negara. Makanan juga yang menjatuhkan manusia pertama kali di Taman Eden. Gara-gara makanan, saudara. Makanya jangan heran, akhir zaman itu orang mati banyak karena makan, ya kan? Gak bisa tahan makan, saudara. Makan apa saja. Babi dimakan, ya kan? Sapi dimakan, bakso dimakan. Dia lupa umurnya sudah 50. Dia lupa umurnya sudah 60. Ajar terus. Bahkan dia berdoa untuk makanan itu. Tuhan, aku berdoa makanan ini tidak membuat kolesterol dalam nama Yesus. Dia ajar, jatuh dalam dosa, meninggal, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, makanan kalau disalahgunakan juga akan berbahaya. Tapi makanan juga bermanfaat untuk perdamaian. Kita lihat lagi, saudara, next. Kutuk kepada Adam. Kalau kutuk kepada ular, engkau akan merayap dengan perutmu. Gara-gara kamu menjatuhi manusia dengan makanan. Kepada Hawa, kutuknya adalah kamu akan menderita sakit bersalin. Tapi kepada laki-laki, kutuknya adalah makanan, saudara. Coba kita lihat. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudaraku yang terkasih, Tuhan ingatkan bukan kepada si Hawa. Ya. Makanya saudara coba lihat, lebih banyak laki-laki itu meninggal itu bukan karena ya hal-hal lain, kebanyakan gara-gara makanan, saudara. Kalau perempuan kan dibilang karena engkau akan melahirkan, maka engkau akan kubuat hari-harimu menderita, mengandung dan bersalin itu panjang. Makanya banyak ibu-ibu tuh gara-gara kutuk pertama, saudara, bisa meninggal gara-gara melahirkan. Ya syukur karena di hari-hari kita ini, saudara, di zaman modern sudah ada ya namanya apa? Operasi sesar. Makanya ibu-ibu tertolong. Coba kalau belum ada penemuan sesar, dipastikan ibu-ibu akan banyak meninggal ketika melahirkan anak. Entah itu terlilit, tidak bisa diselamatkan, bayi meninggal, ibu meninggal. Karena itu kutuk, saudara. Kutuk pertama. Nah, untuk laki-laki kutuknya lain. Kutuknya adalah makanan. Jadi hati-hati ya bapak-bapak. Ya saya masih muda Pak Pendeta, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah karena masih muda. Tapi maksudnya nanti, ingat-ingatlah. Ini kalau suatu saat engkau sudah berumur 40, 50, 60, 70. Hati-hati makanan bagi yang bapak-bapak. Karena kutuknya kan makanan. Dengan berpeluh kamu akan mencari makananmu. Ya kan? Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena engkau dari debu. Jadi kembali menjadi debu atau tanah mati. Itu saudara gara-gara makanan juga kan? Gitu. Jadi hari ini saudara tidak salah. Tuhan memberikan saya sebuah ya pesan firman Tuhan. Dan kepada kita sekalian untuk merenungkannya. Bahwa the power of food. Ya, itu penting dipelajari. Jarang saudara ibu-ibu tuh mati karena makanan. Ada nggak ibu-ibu meninggal karena makanan? Saya hampir enggak pernah saudara ketemu ya. Ibu-ibu tuh meninggal karena makanan. Ya, kurang ya. Ada tapi kurang. Tapi lebih banyak bapak-bapak tuh meninggal karena makanan, saudara. Karena kutuk pertama itu dengan berpeluh kamu cari makananmu sampai makanan itu akan membuat engkau mati, kata firman Tuhan. Jadi hati-hati ya. Oke, next kita lihat lagi. Yakub mendapat hak kesulungannya karena makanan. Esau menjual hak kesulungan juga karena makanan. Jadi
Saudara, makanan ini punya kuasa sampai hak kesulungan, berkat bisa berpindah hanya gara-gara makanan, saudara. Bayangin, saudara, saya bacakan kepada kita Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apalah gunanya bagiku hak kesulungan itu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, gara-gara makanan, Bapak Ibu Saudara, hak kesulungan bisa pindah. Gara-gara makanan, Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden. Gara-gara makanan, saudara, gak ada yang lain. Dipetik buah itu, diberikannya, istrinya dikasih beri kepada Adam. Adam, aku tadi ada makan buah, enak sekali, dimakannya. Haleluya. Tidak ada diskusi di situ, dia tidak tanya ini makanan dari mana. Bahaya, saudara. Lalu dia makan, gara-gara makan, mereka dua rasa telanjang. Tuhan Allah bilang, dari mana kamu tahu kamu telanjang? Pasti kamu sudah makan buah itu. Jawab Adam, perempuan yang kau tempatkan di sebelah, di sisiku inilah dia yang memberikan aku makanan itu. Kira-kira begitu. Saya nggak tahu itu dari mana ya, saya makan aja karena dia kasih. Oh, bahaya, saudara. Gara-gara makanan orang bisa pindah alam. Gara-gara makanan Adam dan Hawa pindah dari Eden ke dunia yang terkutuk. Gara-gara makanan Esau menjual hak kesulungannya, berkatnya bisa pindah. Bayangin, saudara. The power of apa? The power of food. Makanan punya kuasa ternyata, saudara, ada kekuatan. Coba lihat lagi next. Makanan itu juga ada mujizatnya. Kita lihat mujizat karena makanan. 5 roti 2 ekor ikan. Yesus bilang dalam Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Apa yang ada padamu? 5 roti 2 ekor ikan. Dipecah-pecahkannya 5 roti 2 ekor ikan, sisanya 12 bakul. 5.000 orang makan, belum terhitung anak-anak. Wow, luar biasa, saudara. Makanan bisa menghadirkan mujizat. Makanan bisa menghadirkan mujizat, Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 ada mujizat perempuan janda di Sarfat. Perempuan janda ini, saudara, memungut potongan-potongan kayu. Dan dia ingin memasak makanan terakhir. Makanan terakhir dari tepung sisa yang ada di rumah. Segenggam tepung tersisa dalam rumahnya dan minyak sedikit dalam buli-buli atau botol kecil. Saudara, dalam keputusasaannya membawa kayu-kayu untuk memasak makanan terakhirnya, dia bertemu dengan Nabi Elia. Dan Nabi Elia bilang begini, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Saudara, janda ini bilang, saya ini mau makan terakhir, Nabi.
Tapi Nabi bilang begini, jangan takut, ada mujizat. Kamu akan lihat mujizat. Mau lihat mujizat? Buat dulu buat saya. Kecil saja. Kasih saya makan. Baru apa yang terjadi? Engkau buat. Dan setelah dia masak untuk si Nabi Elia, Nabi Elia makan dan memberkati. Pulang ke rumah, sudah sisa sedikit itu, tepung itu sudah. Bikin lagi. Tepung dah habis-habis. 3 tahun 6 bulan, tepung tidak habis. Minyak tidak habis-habis. Diambil, muncul lagi. Diambil, muncul lagi. Sampai kaget ini. Perempuan si janda ini, wow, Nabi luar biasa. Ada mujizat. Mujizat dari berbagi. Mujizat dari sesuatu yang terbaik, saudara, untuk Tuhan. Saya melihat sebuah mujizat terjadi dalam kehidupan kekristenan. Kalau apa, saudara? Kalau kita mengerti betul rahasianya, bahwa ada mujizat dalam makanan. Amin. Oke, lihat lanjut next. Makanan juga membuat anak bungsu bertobat. Ya. Pertobatan bisa gara-gara makanan, saudara. Alkitab bilang sama kita, Lukas 15 ayat 16 sampai 17 bunyinya demikian. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi ternyata saudara, gara-gara makanan, anak bungsu bertobat. Iya ya, ngapain saya di sini ya? Bukankah di rumah Bapakku banyak makanan, tabuang-tabuang. Di sini aku ingin makan ampas yang menjadi makanan babi. Orang juga tidak mau kasih. Mati aku nih, daripada mati lebih baik aku datang kembali ke rumah Bapa. Karena di rumah Bapa banyak makanan. Saudara, pertobatan gara-gara makanan. Ya, jadi makanan itu punya kekuatan yang luar biasa. Buat orang pindah alam. Buat orang bertobat. Ya, apalagi buat orang bisa kehilangan berkat. Gara-gara makanan bisa pindah berkatnya ke dia. Luar biasa, saudara. Makanan bisa membawa mujizat dalam rumah tangga. Luar biasa. Ya, kita lihat lagi. Next. Kita tahu di mana Ishak memberkati anaknya Yakub gara-gara makanan. Coba baca. Kejadian 27 ayat 25. Dekatkan lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau, Gara-gara makanan, berkat disalurkan. Wow, luar biasa, saudara ya. Coba kita lihat lagi, next. Makanan pada zaman Daud, ya. Makanan pada zaman Daud adalah bentuk dari penghargaan, Bapak Ibu Saudara. Makanan pada zaman Daud adalah bentuk penghargaan atas kebaikan dan budi. Balas budi, itu sebenarnya makanan itu bentuk dari apresiasi kita. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 2 ayat 7. 1 Raja-Raja 2 ayat 7. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu. Ini pesan Daud kepada Salomo. Salomo, begitu engkau jadi raja, ingatlah ada keluarga Barzilai. Keluarga Barzilai itu dulu selamatkan saya, banyak kebaikannya untuk saya. Salomo, jangan lupa keluarga Barzilai, semua makanan dari meja makanmu, istana kerajaanmu, kasih juga buat mereka. Keluarga Barzilai, luar biasa, saudara, amin. Jadi makanan itu adalah bentuk apresiasi dalam perjanjian lama bagi orang yang berbuat kebaikan. Ya. Oke, next kita lihat lagi.
bahwa makanan memulihkan kekuatan. Setelah makan, kata firman Tuhan Kisah Rasul 9 ayat 19a, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanan itu benar-benar saudara ya, memberikan kekuatan. Ya. Makanya disarankan kita tuh saudara, apapun mau makan sebutir telur pagi-pagi atau mungkin nasi pun begitu sama telur, itu minimal pagi sarapan saudara. Supaya apa? Supaya kita kuat. Ya, beberapa waktu yang lalu saya disuruh pimpin apel bendera, ya, menjadi pendoa rohaniawan. Jadi ada dari Muslim, Ustadz, pimpin doa, dari Kristen saya, dan kemudian ada satu lagi dari Hindu, ya, Hindu. Dan ketika lagi apel bendera saudara, tiba-tiba ada bunyi gedebuk, wih, jatuh saudara, rebah. Lagi apel bendera gedebuk saudara, itu kayak kita kaget sampai getar tanah itu saudara, saking bunyinya itu gedebuk. Itu nggak pakai nggak pakai kayak pingsan-pingsan ini lagi loh, bak gitu. Itu kepalanya saudara, bayangin depannya langsung jerembab gitu. Akhirnya dibawa ke ini, tapi tetap apel berjalan sampai selesai. Setelah ditanya ternyata enggak sarapan pagi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, banyak orang melupakan itu karena makanan itu sumber kekuatan saudara. Makanya sebelum kemana-mana usahakan apa saja, nasi putih kah, kasih kecap, makan. Itu penting saudara ya, supaya ada isi dalam perut kita, supaya ada kekuatan. Oke, next kita lihat. Ini penting, bahwa namun perlu diingat dari semua perenungan kita panjang lebar tadi, kita perlu mengerti bahwa manusia tidak hanya membutuhkan makanan jasmani, namun juga membutuhkan makanan rohani. Matius 4 ayat 4 Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi tidak hanya makanan, tapi juga makanan rohani, yaitu firman itu juga penting. Jadi tubuh harus makan, tapi juga rohani kita juga harus makan firman. Nah ini penting, kesimpulan ini yang saya akan bahas. Kita lihat, next. Yang pertama saudara, dalam kesimpulan bahwa yang pertama manusia tidak hanya membutuhkan makanan dari jasmani, tetapi juga rohani yaitu firman Allah. Nah yang kedua, makanan menjadi pemersatu namun juga pemecah belah, bahkan malapetaka jika tidak di-manajemen dengan baik, ya. Itu penting. Kemudian yang ketiga, bagi para wanita yang suaminya telah berjuang mencari nafkah rumah tangga, wajib disediakan makanan yang baik. Sebab makanan membawa dampak yang besar dalam keputusan. Sekali lagi, khusus ya, yang sudah berumah tangga, dan punya suami, ya, dengar baik, apapun kesibukanmu, ya, entah engkau sibuk sebagai pegawai negeri, sibuk sebagai pengusaha, namanya engkau adalah ibu rumah tangga, jangan lupa sediakan makanan bagi rumahmu. Amin. Apalagi kalau suamimu sudah bersusah payah dari pagi sampai malam cari uang. Usahakanlah engkau menyediakan makanan, apapun makanannya. Ya, mau ikan asin sekalipun dengan tahu goreng, mau dadar telur sekalipun jangan kosongkan mejamu. Amin. Mau sayur kangkung saja yang kau siapkan tidak masalah. Tapi dengar baik bahwa ada banyak orang tidak memahami ini saudara. Makanya jangan heran ya, ada istilah 02
Itu enggak salah saudara. Karena yang salah ibunya. Ya, betul loh, saya bicara ini enggak main-main saudara. Saya sudah panjang lebar nih bicara dari awal. Gara-gara makanan bisa pindah alam, gara-gara makanan masalah bisa selesai, gara-gara makanan bisa pindah hak kesulungan, gara-gara makanan suami bisa pindah ke 02, saudara. Betul. Ya. Betul, saudara. Jadi dengar baik saudara. Ada sang suami, saya nggak sebut nama ya. Sang suami cerita dengan saya, Pak Pendeta puji Tuhan. Setelah Pak Pendeta doakan, biasanya kalau saya buka tudung nasi, lihat tidak ada isinya. Setelah Pak Pendeta khotbah kemarin, puji Tuhan. Saya angkat tudung nasi, ada isinya Pak Pendeta. Saya terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Suami sampai bilang gitu saudara. Wow, makasih ya Pak Pendeta udah doain istri saya katanya. Betul saudara. Ya. Betul saudara. Ingat, khusus yang sudah menikah dan punya suami. Ingat baik-baik, jangan sampai gak ada makanan saudara. Apalagi kalau saudara punya uang. Ya. Ada juga istilah gini saudara. Saya cari istri Pak Pendeta, bukan cari pembantu katanya. Yo, kau nikah baru berapa tahun nih? Tunggu. Ini pendeta yang bicara ini. Ya. Masih usia pernikahanmu 5 tahun gak apa-apa. Tunggu. Sampai lewat puluhan tahun saudara, masih begitu. Gak masak buat lakinya, pindah alam kalau gak pindah 02. Ya. Jadi ibu-ibu bertobat. Amin. Ya. Gara-gara makanan, makanya tadi kan sudah dibilang kutuk buat laki-laki itu makanan. Dengan berpeluh kamu cari makan, sampai kamu makan dan kamu mati kembali jadi tanah gara-gara makanan saudara. Baca ayat itu saudara. Ya ibu-ibu dengar gitu. Jadi itu berbahaya saudara. Ya. Jadi ini pesan penting buat kita sekalian. Supaya kita menyediakan makanan. Karena makanan itu penuh kuasa. Kalau ibu-ibu seringkali kan makin menua. Seringkali ibu-ibu itu malas makan. Benar saudara, malas makan. Makannya makin sedikit. Ya. Nasinya makin sedikit kayak begini, nasinya sedikit gitu. Ya. Kemudian lauknya sedikit. Sayurnya lebih sedikit lagi, saudara. Alasannya apa? Aduh, saya enggak mau gemuk. Saya mau kurus aja. Iya, kau kurus enggak apa-apa, tapi suamimu itu butuh saudara makan. Haleluya. Ya kan? Karena itu udah kutuknya gitu. Udah kutuknya suami itu makan, saudara. Mungkin hari ini engkau mendengar, kau anggap biasa-biasa, tapi suatu hari kelak engkau akan mengerti apa yang disampaikan lewat firman Tuhan ini. Bahwa firman ini gak main-main saudara. Renungkan, pikirkan, ketika engkau pulang di rumah, betul juga pendeta bicara gitu ya. Saudara, kalau nggak percaya survei kemana-mana, begitu banyak saudara. Ya, masalah dalam rumah tangga, masalah istri dengan suaminya, karena malas masak. Udahlah, beli aja, saya malas masak hari ini, beli aja. Saudara, ya ibu-ibu tobat, sempatkan dirimu, ingat tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Siapa suruh dulu kawin? Siapa suruh dulu nikah? Kalau memang kau tidak mau masak, nggak usah nikah. Amin. Ada saudara suaminya yang rajin masak gitu. Tapi mau sampai kapan gitu? Ya kan?
Jadi ini penting saudara, ya. Saya sampaikan firman Tuhan ini. Oke, yang keempat, penutup. Jangan memandang rendah dalam sebuah penyediaan makanan, sebab negara akan hancur jika tidak menyediakan makanan. Saudara, apa yang paling pusing di semua negara di seluruh dunia? Makanan. Ya. Tanya Pak Jokowi, dia nggak bisa tidur, saudara, gara-gara mikir. Ya, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ya, dari Aceh sampai Papua, kira-kira udah makan belum rakyat saya? Itu pikirannya Pak Jokowi, saudara. Dan semua presiden yang ada di muka bumi ini, pikirannya adalah rakyatku sudah makan belum gitu. Karena standar negara itu bisa dikatakan sehat, berkembang, swasembada makannya, saudara. Gara-gara makanan, ya, Yusuf jadi Firaun kedua. Gara-gara makanan, saudara. Apa yang bikin Yusuf bisa naik jadi Perdana Menteri, jadi Raja Firaun kedua, pegang cincin kemuliaan. Gara-gara makanan, swasembada gandum. Dia jadi apa? Koordinator Bulog seluruh tanah Mesir. Jadi saudaraku yang terkasih, tidak main-main the power of food. Kekuatan dan kuasa dari makanan. Kalau saudara bisa menguasai makanan di suatu daerah, kau jadi orang kaya sudah di situ, saudara. Ya. Apa yang dipikirin sama gubernur-gubernur di seluruh Indonesia? Makanan. Rakyatnya udah makan belum? Gitu. Betul, saudara. Gak ada yang dipikirin sama dunia ini, sama negara. Hanya makanan. Tersedia gak makanan di daerah itu? Ya. Apa yang dipikirkan perusahaan-perusahaan kalau dia mau kerja sebuah lahan, kira-kira makanannya udah tersedia belum? Kalau enggak mereka sewa pesawat, isi pesawat itu dengan makanan. Kira-kira kita mau kerja berapa bulan? 6 bulan, siapin, isi makanan, pergi berangkat, makanan. Mau numbangkan sebuah negara, hancurin swasembada makanannya, hancur semua. Mati habis, saudara. Jadi makanan itu bisa jadi ancaman, tapi juga bisa jadi berkat. Jadi buat kita semua ingat baik-baik. Prioritaskan keluarga dan rumah tanggamu, maka kehidupanmu akan diberkati. Oke? Kita